وعلى آله وصحبه ومن والاه من تبعهم إلى يوم نلقاه. Amma ba'dahu. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan membaca kalimah tauhid la ilaha illallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfir Astaghfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu man qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Allah, la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. إلى حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة المصحبة القرابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
سيد علي بن عبد الله بن أبي جبل الشاذلي سيد أبو العباس المرسولي سيد ابن طيلة السكندري سيد عبد الله بن سليم غمار الحسني مولانا ونبي راهنا سيدنا شيخ يشد الأشياء الحسني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus dari para jamaah yang memberikan hal yang luar biasa. Keikhlasan itu bisa dirasakan Pak ya, keikhlasan, ketulusan itu mudah-mudahan para jamaah yang hadir betul-betul menginginkan satu hajat, yaitu merindukan Allah dan menginginkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan seluruh jamaah ditunaikan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita nanti kelak di akhirat bersama kekasih kita baginda agung Nabi Allah Muhammad SAW yang datang dengan membawa kegundahan, kegelisahan. Allah hilangkan kegelisahan di dalam hatinya, ya Allah hilangkan juga kesedihan di dalam hati. Yang dalam kondisi sempit Allah memberikan kelapangan. Yang ingin hajat-hajatnya dikabulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabul hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu diri kita selalu di dalam pandangan nazarahnya Rasulullah, madadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian pembacaan kitab hikam di Sayyidi Ibn Atta'illah Sekandari malam ini, hikmah yang ke-17. Qala ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghayra ma adharahu Allah fi. Sungguh bodoh sekali ya, siapa? Orang yang menginginkan terjadinya sesuatu pada sesuatu yang tidak Allah inginkan untuk munculkan. Sangat bodoh bagi siapa? Orang yang ingin terjadinya sesuatu tapi di waktu yang tidak Allah inginkan. Yang disebut waktu itu apa? Lingkup zaman yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir-takdirnya. Orang ini hari ini berangkat kerja, orang ini berangkat ke sawah, orang ini berangkat ke kebun. Itu adalah waktu. Isinya adalah aktivitas yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan setiap hamba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita apa? Untuk patuh kepada perintah. Jadi ada perintah, ini ada mudarat, ada manfaatnya. Ini ada larangan, ini ada mudaratnya. Jadi begitu Pak. Ada perintah artinya ada manfaat, ada larangan artinya ada mudarat. Itu mutlak. Kita tahu bahwa setiap larangan itu pasti ada mudaratnya. Percaya nggak percaya, ngerti nggak ngerti, pasti. Jelas Allah suruh kita jangan minum khamar. Kita sadar betul minum khamar itu seperti apa dampaknya. Allah larang kita, mohon maaf, naudzubillah, berzina. Karena dampak zina seperti apa. Nah ini adalah jami' mushtarak. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita dengan perintah dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dengan larangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada kita untuk melakukan sesuatu apapun di dunia. Untuk apa? Memakmurkan bumi. Tapi ingat, kata kuncinya kita jalankan perintah dan tinggalkan larangan. Apa saja wasiatnya tentang perintah atau tentang larangan, jalankan. Selebihnya sisa waktu dari yang Allah berikan untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Paham ya? Memakmurkan bumi tahu maksudnya ya? Ada yang berdagang,
Ada yang sawah khusus. Ada lagi yang ngurusin masalah apa? Mohon maaf, politik. Apalagi ada yang ngajar. Ada apa lagi? Sampai yang apa? Ada yang mulung. Maka ini adalah suatu hal yang sangat terbuka lebar bagi Allah untuk membuka siapapun yang mau, silahkan lakukan sesuatu untuk memakmurkan bumi. Tapi dengan kata kunci, kita telah menjalankan satu hal yang sama-sama menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah suruh kita memakmurkan bumi. Kalau orang nafsunya satu, Pak, tidak bisa, Pak. Betul. Semua orang pikirannya dagang semua. Mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin. Nak dijual apa? Tidak ada yang produksi. Semua orang mikirnya apa? Bertani semua. Nah, yang berdagang yang mau beli siapa? Sedangkan semua orang bertani. Semua orang pengen jadi guru semua. Loh, terus siapa muridnya? Kira-kira begitu. Jadi hikmah ini, salah satu dari makna hikmah ini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hamba-hambanya ini setelah menjalankan jami' musytarak, satu kata kesepakatan. Apa? Semuanya harus tunduk atas perintah dan semuanya harus menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Semuanya harus sepakat. Nah, apapun profesinya. Setelah kita sepakat dengan satu kesepakatan tunduk atas perintah Allah, selebihnya kita jangan mencela siapapun dan bagaimanapun tentang profesi orang. Jangan sampai kita berpikir bahwa profesi seorang guru lebih mulia dari profesi pedagang. Jangan berpikir pedagang lebih mulia dari petani. Jangan berpikir petani lebih mulia. Kenapa? Karena semuanya saling melengkapi. Dan ini memang isi dari bagian dari makna hikmah ini. Allah saat ini tugaskan si hamba ini untuk begini, karena memang Allah punya satu tujuan yang luar biasa. Mohon maaf, kita kalau cuma satu pemikiran, makanya ini banyaknya pemikiran itu bagian dari tanda min ayatillah. Bagian dari tanda kebodohan, kita berpikir orang lain harus sama dengan pikiran kita, itu tanda kebodohan. Kenapa? Karena kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia tidak bisa memakmurkan bumi. Sampai orang yang bodohin kita, orang yang dolimi kita, itu loh bagian dari Allah ingin menjadikan diri kita bisa memakmurkan bumi. Ini dari sisi sosial, Pak. Dari sisi agama jelas kita lihat maslahat orang yang menzalimi kita, orang yang nyakiti kita. Tugasnya apa? Pengen tidak jadi orang yang dapat pahala sabar? Pengen, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberi ganjaran oleh Allah, tidak pakai hitungan. Lailatul Qadar itu besar, Pak, tapi masih pakai hitungan. Ya, Lailatul Qadar itu besar, 1000 bulan. Tapi masih pakai hitungan, pakai hisab. Tapi kalau sabar tidak pakai hisab. Kalau sabar tidak pakai hitungan. Nah, orang yang bisa sabar, oke, orang itu bisa tahajud tanpa siapapun. Tapi sabar harus dengan sesuatu. Allah utus orang lain menyakiti. Pakai proses begitu, Pak. Kira-kira gitu. Baca Quran pakai enggak kita orang lain harus menolong kita? Enggak, kita baca Quran. Tapi kalau sabar harus diutus dulu orang yang nyakitin kita, menzalimi kita. Artinya apa? Pikiran orang untuk nyakiti kita bagian daripada sesuatu yang Allah atur kebijaksanaannya. Dari sisi pandangan sudut pandang agama. Dari sisi sosial jelas, Pak. Itu ingat kembali lagi. Kalau semua orang jualan, tidak mungkin. Kalau semua orang berdagang, tidak mungkin. Semua orang bertani, semua orang jadi ustadz, tidak mungkin. Sehingga biarkan saja mereka, orang yang selagi dalam kondisi melakukan sesuatu tidak bertentangan syariat, biarkan. Dan itu terjadi di zaman sahabat ketika Rasulullah melihat, ketika Rasulullah setelah sholat subuh dengan sahabat yang lain, ada sahabat yang habis sholat subuh tiba-tiba langsung gasik pergi ke kebun.
Jadi bahasanya itu kalau semangatnya itu ibadah itu luar biasa. Kok semangat kok cari duit? Ada sahabat yang nyeletuk begitu. Apa jawaban Rasulullah? Seandainya dia bekerja untuk menjaga harga dirinya dari meminta, maka dia fisabilillah. Nabi ngajarin sahabat, ternyata nggak mesti engkau menjadi ahli ibadah hanya satu porsi dan satu bentuk. Ada orang berjuang dalam porsi ini. Makanya kalau nanti sudah ngaji hikam begini Pak, jangan pola pikirnya sama. Pola pikir tentang ibadahnya sama, tapi untuk cara menentukan arah hidup jangan sama Pak. Sudah tinggalin semua kerjaan kita ngaji, salah itu. Itu menginginkan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Tidak. Paham ya? Bahkan kemarin sampai ada orang dulu sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, ada orang itu saking semangatnya ngaji, sampai lagi jaga itu pun dia ngaji, lagi jaga malam, sip malam dia tidak jaga demi ngaji. Saya bilang, kamu bisa tidak usah ngaji, kamu tuh jalani tugasmu, nanti cari sela waktu dirimu untuk bisa ngaji di luar waktu kerjamu. Itu tugas itu Pak. Akhirnya orang tuh bisa memahami itu. Nah, jadi setelah kita mengkaji, jangan berpikir untuk berpindah dari apa yang telah Allah takdirkan saat ini, kecuali saat Allah nanti yang akan mengeluarkan sendiri. Nah, itu yang terjadi pada Maulana Syekh Yusri ketika beliau dulu di masa sekitar umur 23 tahun. Beliau pertama kali ngaji agama itu 23 tahun secara takhusus. Itu kitab yang pertama kali beliau kaji, kata beliau, Sahih Muslim. Ya, mungkin memang Allah apa ya, ngajinya sekali ngaji langsung Sahih Muslim. Ketika beliau merasakan manisnya ilmu Pak, apa beliau ngomong ke gurunya, Syekh Abdullah, Syekh, saya mau keluar dari kuliah kedokteran, saya mau ngaji bela. Ya, nanti kalau ada orang yang begitu mulai kenal ngaji, semangat, ingat jangan terlalu semangat, pakai ilmu juga semangatnya. Semangat itu butuh ilmu Pak. Semangat tidak pakai ilmu bahaya. Ini serius ini Pak. Nah, beliau pengen ninggalin semuanya, kuliah tinggal pengen takhusus di ilmu agama. Apa kata Syekh Abdullah? Jangan engkau berpindah dari satu kedudukan yang Allah tentukan padamu, kecuali Allah sendiri yang akan mengeluarkannya. Bukan dengan dirimu dan bukan dengan nafsumu. Itu kan dengan nafsu, gairah pingin, saya mau tinggalkan semua sendiri. Bahkan Maulana Syekh ini yang terjadi kisah ketika beliau setelah meninggal Dr. Zainab, istri pertama. Mungkin kecintaan beliau yang tinggi kepada Dr. Zainab, Syekh Yusri. Beliau ingin jual semua aset yang beliau punya. Termasuk apa? Termasuk ya beliau ya banyaklah aset beliau. Pingin tinggal di Madinah. Dan beliau sudah mengurus visa untuk tinggal abadi di sana, jadi warga Madinah. Tiba-tiba beliau dapat isyarat. Isyaratnya nggak mesti begitu ibadah. Ibadah nggak mesti begitu. Isyarat beliau, isyaratnya aulia bagaimana? Karena beliau itu kehilangan sekali dengan wafatnya Dr. Zainab itu, istri pertama itu. Karena perjalanan hidup yang panjang memberikan dampak yang luar biasa kepada hidup beliau. Dan kami tahu betul bagaimana kehidupan dengan Dr. Zainab itu beliau. Dan ketika meninggal itu pun tahun 2013 ya, itu kami masih di sana. Nah, itu beliau pengen jual, pengen tinggal di Madinah, pengen tinggalkan semua istilah kerjaan apa, aset semua ditinggal, pengen sendiri bersama Allah. Tapi dapat isyarat untuk tidak begitu. Akhirnya beliau setahun setelah meninggal Dr. Zainab, beliau nikah lagi dengan sekarang Dr. Mona. Dan sekarang lihat bagaimana himmah semangat beliau. Dulu beliau jarang keluar, dan beliau pernah ngomong begini, saya termasuk orang yang nggak suka safar. Safar itu pergi ke sana negara sana, beliau nggak hobi. Tapi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala berikan himmah itu untuk pergi kemana-mana. Dalam 1 tahun itu bisa 5-6 negara beliau keluar. Dan yang terakhir beliau habis dari Syria, dari Damaskus, tempatnya kediaman almarhum Dr.
Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi begitu Pak, ketika nanti kajian ilmu yang kita dapatkan itu seolah menjadikan hasrat baru untuk meninggalkan dunia, ingat jangan cepat-cepat Pak. Kenapa? Karena ketika itu kita turuti semacam, selagi itu bukan perkara yang haram yang sebelumnya ya. Kalau sesuatu yang haram memang harus kita tinggalkan. Tapi kalau selagi itu hal yang halal, walaupun itu terkesan sedikit, maka jangan berpindah sampai nanti Allah yang akan memindahkan. Nah, itu bagian daripada makna kalam hikmah Sidi Ibn Athaillah ini. Tapi ingat, lakukan aktivitas apapun yang halal, tapi kata kunci jangan meninggalkan perintah dan jangan lakukan yang dilarang. Jangan juga kita semangat untuk mencari dunia dengan alasan dalil hikmah ini, tapi lantas kita lupakan tujuan pokok kita diciptakan manusia. Akhirnya kita apa? Setelah fokus kepada apa yang telah Allah tetapkan, lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji. Karena orang yang terlalu lama interaksi sama dunia itu bisa yang pertama keras hati Pak. Ya, orang yang terlalu lama interaksi sama dunia itu bisa membuat hati keras. Sudah hati keras, lama-lama kita lupa sama Tuhan. Nah ini, lama-lama interaksi sama dunia bikin hati keras. Setelah keras bikin lupa. Kalau sudah lupa, sudah. Kita diajak untuk ibadah itu perasaan berat. Mendengar nasihat orang lain bisa terasa betul nasihat itu masuk ke dalam kalbu. Tapi kita susah masuk ke dalam kalbu. Orang lain mendengar nasihat begitu takut. Kita mendengar nasihat kok tidak begitu takut. Itu disebabkan oleh hati yang terlalu lama keras, disebabkan oleh begitu jauh kita masuk ke dalam lembah dunia. Ya, jadi ingat kata kuncinya apa? Selagi kita masih menjalankan pokok agama, lakukan untuk memakmurkan bumi. Karena memakmurkan bumi adalah tugas manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Lakukan apa saja. Jadi apa Pak? Yang penting halal. Selagi kajian seperti ini dihadiri, lakukanlah. Maka kita telah menjalankan sesuatu yang benar sesuai ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang punya profesi Pak. Ada yang khusus nian jadi ahli zikir, ada nian Pak. Apakah Rasulullah ada di zamannya? Ada. Di zaman Nabi ada namanya ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang yang memang terkhusus zikiran bersama Nabi terus. Nabi marah enggak? Enggak marah Pak. Oh kamu enggak usah di sini lagi, kamu keluar dari kediamanku. Enggak pernah Rasulullah begitu. Ahlu suffah itu orang nyantri sama Nabi yang biayai, makannya apa semua Nabi yang biayai. Berapa jumlah mereka? 300 orang dibiayai sama Nabi SAW. Gawinya apa? Zikir, ikut sholat, jamaah, pokoknya fokus lah ikut Nabi. Jihad bareng Nabi, pulang. Sudah, gitu saja hidupnya sampai meninggal. Termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah itu perawi hadis paling banyak, dia termasuk ahlu suffah. Rasulullah tidak mengingkari, kamu pergi sana, kamu sibuk sana, dagang sana jual, sini, tidak. Rasul tidak begitu. Nah, sahabat yang berjuang ya dibiarkan berjuang. Sahabat yang jualan ya dibiarkan jualan ke pasar, walaupun tidak ikut dalam satu majelis bersama Nabi. Makanya Nabi selalu sampaikan bahwa hendaklah menyampaikan yang sekarang mendengar, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Itu selalu Nabi sampaikan begitu. Makanya majelis kita ini alhamdulillah Pak, banyak tempatnya. Tapi saya tidak pernah maksa siapapun untuk ikut semua majelis saya. Saya selalu begitu. Satu saja pilih dulu, istiqomah dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kalau memang kita punya ada waktu himmah buat tambah lagi 2 seminggu. Saya tidak pernah begitu. 1 minggu saja dulu. Datang. Sempatnya malam Jumat. Sempatnya malam Ahad. Sempatnya cuma ngaji hikam malam Senin, ngaji malam Senin. Sempatnya subuh 1-2 minggu sekali disiplin. Sempatnya di musyawarah di Palmerah. Kenapa? Karena begitu Nabi begitu, sama sahabatnya begitu. Loh sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar itu, kenapa tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena sibuk dengan urusannya gitu. Nah, Abu Bakar Umar itu sibuk dengan urusannya Pak. Makanya subuh kemarin
Ya, Pak Ketua tanya, Pak Ketua Musyawarah, Ustaz, kalau ada orang niat pengen ngaji tapi tidak sempat ngaji karena ngurusi konsumsi, kira-kira dapat pahala tidak Ustaz ya? Jadi istrinya itu ternyata saya baru tahu setiap subuh Sabtu di musyawarah tidak pernah ngaji, tapi ngaji hikam di sipir ngaji. Kok aneh, di samping rumah ada ngaji, di sipir ngaji. Ternyata baru tahu bahwa istrinya menyiapkan konsumsi untuk makan jamaah. Ini bisyarah ya. Saya bilang bahwa Pak, Bapak sama istri satu frekuensi Pak ya, harus diistiqomahkan. Saya bilang ketika niat Bapak, niat istrinya untuk mengaji, tapi karena alasan itu sehingga tidak mengaji, maka niatnya seperti orang yang hadir di pengajian. Seandainya orang maunya cuma ngaji, sama kayak gini santri, ayo semuanya pokoknya ngaji, santri harus ngaji, nanti siapa yang ngurusi kopi? Nah gitu dah. Loh siapa nanti yang ngurusi gue? Ini kita bisa nyaman, saya suruh. Nah, berapa orang, 5 orang, tolong kondisikan anak-anak, ajak main apa be? Lari-larian kalian jadi anak-anak. Main anak-anak di sana. Supaya kita bisa ngaji, Pak. Kalau anak-anak lari di sini bisa ngaji tak kira-kira? Makanya ini satu hikmah yang luar biasa bahwa semua punya tugas porsi masing-masing. Dan saya ingat ketika Habib Muntir Al-Musawa itu, ketika beliau bisa mengumpulkan puluhan ribu jamaah dalam majelis sholawat itu di Monas, malamnya mimpi ketemu Rasulullah. Lalu ketika mimpi beliau ingin membanggakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau senang dengan yang aku lakukan?" Dalam mimpi itu cerita beliau, "Saya tidak senang dengan apa yang kau lakukan, tapi saya lebih senang dengan orang-orang di sana tuh yang pegang umbul-umbul yang gini-gini. Saya kenal mereka, saya kenal bapaknya, saya kenal datuknya, saya kenal, dan saya syafaati mereka." Yang pegang umbul-umbul ngaji tidak dengar di ujung sana ngaji apa, kok ini nah, tugasnya begitu. Makanya semua orang biarkan pada porsinya masing-masing. Jangan paksa orang lain pada porsi kita, karena semuanya saling melengkapi. Insya Allah. Nah itulah hikmah. Ya, hikmah pada malam hari ini. Ya, tanda kebodohan apa? Seseorang menginginkan terjadinya sesuatu di luar yang Allah inginkan untuk ciptakan. Karena kalau seandainya Allah ingin, Allah jadikan. Ini cerita kisah hari ini Pak. Tadi ini kopinya datangnya. Kalau ikut ngaji tidak datang kopi saya Pak. Ini kisah cerita ya, tahadus bin ni'mah. Mas Yanto ini kan ceritanya pagi tadi ngambil pasir ya, Pak Haji mesan Mas Yanto. Dari pagi, mana Mas Yantonya? Datang nggak Mas Yanto? Datang. Tapi sehat kan? Nah, Mas Yanto ini tadi sekitar jam 7 lewat hampir setengah 8. Nah di rumah nggak Ustaz, santri. Apa Bang? Itu Mas Yanto nuruni dewean pasir. Setengah 8, hampir setengah 8. Pokoknya sudah hampir isya ya. Jam 7:15 malam tadi ini atau setengah 8. Ayo Mas cepat bang, keluar bang. Siapa berapa orang yang bisa nolong? Akhirnya ditolong sama 4 santri tadi itu. Saya tanya Mas Yanto, saya nengok di chattingan di grup tadi ada Ibu Mbak Eni ya kalau tidak salah. Tolong yang biasa ngaji, tolong datang seperti biasa pakai mobil kuning, mobil truk. Saya nengok loh orangnya di sini, mobil truknya di sini, di sini di pondok. Sedangkan di situ seperti biasa habis isya, jadi sebelum isya. Mas sudah santri be mas. Nanti kalau mas tidak telat nanti suruh Mas Muhlis nanti yang bawa mobil. Ya, dan mas sudah saya niati nanti saya datang. Dalam hati saya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada Mas Yanto. Dalam hati saya waktu itu Pak, saya lihat istrinya bawa anak, saya lihat ya Allah dalam hati saya. Jadi ceritanya kenapa bisa lambat? Ternyata di Niaso itu patah as. Tapi ada kaitannya dengan kajian malam ini dan apa yang terjadi pada malam hari ini. Dengan ketulusan Mas Yanto ingin berangkat ngaji. Ini berapa orang? Ada 20 orang yang dibawa dalam truk itu. Hampir.
Tidak ada. 15. Berapa orang tadi yang dalam lentep? 10 orang. Yang belakang 10 orang. 12 orang. Sekitar 12 orang ya. Jadi lanjut cerita. Ketika kita sudah mulai ngaji, tadi sudah diniatkan jam 9:30 mulai ngaji kayak biasa, 9:30 kita mulai buka kitab. Dan biasanya paling ngaji kitabnya setengah jam atau 40 menit. Selebihnya kan yang lama itu kan tanya jawab, betul nggak? Nah, 9:30 sudah mau mulai, lampu mati. Dan biasanya kalau mati, saya biasanya ikut arahan dari Pak Hendri itu biasanya langsung hidup, Pak. Udah hidup-hidup. Tak titeni, itu tak bahasa Jawa tuh saya tunggu. Hidupnya pas mobilnya sampai sini. Demi Allah. Hidupnya sudah parkir depan baru hidup mobil. Apa Allah inginkan tuh? Saya merasa dalam hati. Dalam hati itu tak tahu lintasan apa. Ini dimatikan lampu demi Mas Yanto. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur. Dan ingat ketika kisah daripada Sayyidina Ali itu pernah begitu kisahnya, Pak. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu suatu ketika waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh beliau menuju ke masjid. Ini dalam kitab Mawaidus Sufriyani ada ya dicantumkan kitab Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Usuli. Sayyidina Ali mau berangkat ke masjid, tiba-tiba di depannya ada kakek-kakek tua betul, berjalan pelan betul. Sayyidina Ali dengan penuh adabnya, Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua. Jadi berjalannya ya di belakang orang tua, nak ke depan kok tidak sopan. Nah awas nak salat subuh, tidak sopan. Akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah jalan pelan, mau salat subuh, sedangkan subuh sudah masuk. Lama, Pak. Mau ke masjid tuh pokoknya nunggu orang tua ini. Ini tentang keutamaan orang yang sudah umurnya di atas 70 itu ada kelebihan. Orang yang umurnya di atas 70 itu ada keistimewaan yang Allah berikan, dikasih banyak tasamuh, toleransi dari Allah. Akhirnya Sayyidina Ali menunggu lambat. Sampai suatu ketika Sayyidina Ali mengira orang ini ke masjid. Orang tua ini, makanya beliau terus mengikuti belakang. Lama, pokoknya lama. Sampai ketika sudah sampai depan pintu masjid, orang tua ini berbalik arah. Ternyata Sayyidina Ali tahu dia bukan orang Islam, dia orang Nasrani. Tapi ketika sampai ke masjid, Rasulullah masih ruku. Orang sudah lama betul, masih ruku Rasulullah. Masih ruku Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang selesai ruku, masuk Sayyidina Ali ikut sholat. Karena dalam fikih kita bahwa orang ketika masuk ikut ruku bersama imam, dia ikut 1 rakaat full itu kan. Kalau orang ikut ruku berarti dia ikut 1 rakaat penuh walaupun dia tidak ikut baca Fatihah. Nah, itu kajiannya. Akhirnya Imam Ali ikut sholat secara penuh, sholat subuh bersama Rasulullah dari awal sampai akhir, padahal tadi terlambat. Lalu setelah sholat, sahabat yang lain ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak engkau lakukan seperti biasa? Apa jawaban Rasulullah? Tadi saya pas ruku, Jibril menahan pundakku, ditahan pundakku, tidak bisa berdiri. Lalu setelah selesai, ketika malaikat Jibril tidak lagi menahan diriku, saya tidak. Lalu saya selesaikan sholat. Setelah sholat, Jibril datang lagi mendatangiku. Yang lebih ajaib, bahwa malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad SAW, saya lakukan itu demi Sayyidina Ali. Dan bahkan Allah memerintahkanku untuk supaya matahari jangan dulu terbit saat itu. Bukan cuman pundak Nabi yang ditahan, matahari ditahan. Demi apa? Demi Sayyidina Ali kamu. Jadi bisa saja hal itu terjadi, Pak. Artinya sesuatu yang belum Allah inginkan memang belum Allah inginkan, Pak. Bukan itu, ini bukan karena ini sering gitu Pak. Sering tidak kita begitu? Oh, ini karena ini makanya ada ini. Belum Allah izinkan, sudahlah. Tidak meninggal, sangat bodoh kalau kita ingin sesuatu yang belum Allah inginkan. Kita selalu mengatakan, oh karena ini.
Tidak, memang Allah belum mau. Kalau Allah mau, sekarang kun fayakun. Mudah tidak Allah untuk menahan NCB untuk bisa tetap tidak turun, Pak? Mudah lah. Alam semesta saja diciptakan. Tapi kenapa? Kemarin biasanya MC turun dinaikkan, turun sekali dinaikkan sudah selesai. Ini takut. Bernaik turun, naik turun lagi. Semua dimatikan begitu Pak tadi. Heran. Ternyata nunggu seseorang. Nah, jadi Allah itu kalau menciptakan sesuatu gampang. Kalau belum Allah ciptakan berarti memang Allah belum ingin munculkan. Jangan menginginkan sesuatu terjadi di waktu yang belum Allah inginkan untuk diciptakan. Karena salah satu dari sifat yang tercela adalah sifat terburu-buru. Termasuklah berdoa kepada Allah. Kalau sudah ngomong, ya Allah kapan, dah itu jelasin su'ul adab kepada Allah, tidak dikabulkan. Karena salah satu dari adab seseorang hamba untuk supaya doanya dikabulkan adalah jangan tergesa. Saya mengabulkan doa hambaku malam yu'ajjil selagi dia tidak segera untuk cepat ditunaikan keinginannya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki paham kepada kita ya. Jadi kalau kita sekarang belum dijadikan begini sama Allah, memang Allah belum mau. Kalau Allah mau kun fayakun, sekarang kamu jadi apa? Jadi raja hari ini juga jadi raja. Artinya yang sekarang ini ada dalam diri kita itu apa yang Allah mau sudah. Dan Allah tahu betul hikmah apa yang tersembunyi dalam setiap keputusan Allah. Makanya Imam Abdul Hasan Asyadzuli itu dulu kisahnya itu sangat berhasrat pengen jadi wali, Pak. Berhasrat pengen jadi wali sampai beliau harus tinggalkan semuanya. Beliau pergi ke gua. Lalu beliau ibadah di sana. Lalu muncul seorang namanya Ali. Ketika itu Ali Abdul Jabbar. Ketika itu muncul. Lalu Imam Abdul Hasan Asyadzuli mengatakan, oh inilah wali. Ini wali yang datang. Lalu ditanya, apa kabarmu? Yang nanya Sayyidina Abdul Hasan Asyadzuli, apa kabarmu? Lalu Ali Abdul Jabbar menjawab, apa kabar orang yang selalu mengatakan mungkin hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tidak ada wali, tidak ada apapun, tidak ada akhirat. Karena dia selalu merindukan, mungkin hari ini saya diangkat jadi wali. Oh mungkin minggu depan, mungkin tahun depan saya jadi wali. Kata Ali Abdul Jabbar, tidak ada wali, tidak ada dunia, tidak ada akhirat. Baru setelah itu Imam Abdul Hasan Asyadzuli menata, hatinya ditata. Ikhlas ibadah bukan lagi karena apapun, karena wali juga itu makhluk tuh Pak. Makanya kalau ingin derajat tinggi di sisi Allah dalam adab dan ketawadhuan di hadapan Allah, ibadah bukan tujuan bahkan untuk surga neraka. Kamu kenapa ibadah? Karena saya hamba. Kenapa ibadah? Saya cinta kepada Allah. Kenapa ibadah? Selayaknya hamba menyembah kepada Tuhan. Nah, itu jadi tujuan itu Pak. Naik derajatnya Pak. Tanpa kita sadari Allah tata batin. Ya. Jadi dari hikmah malam hari ini, mudah-mudahan kita makin ridho dengan ketetapan Allah dan makin yakin ya, dan tidak menjadikan sebab apapun sebagai alasan kita untuk menyalahkan. Ya, menyalahkan. Tidak menjadi sebab ini sebab itu, tapi karena memang Allah belum menginginkan. Sehingga kita bisa belajar introspeksi diri, kita belajar apa masalahnya, apa yang terjadi. Karena memang Allah belum inginkan. Ya, apapun yang terjadi, kepahitan yang kita rasakan, yakin kita merasakan kenapa saya begini. Setiap hari merasakan pedih Pak. Sudah yakin malam ini dengan kalam minal ta'ila, yakin. Kalau Allah mau pingin kita itu serasa di surga tanpa di surga, bisa Pak. Bisa tak hati kita sebahagia seperti ahli surga? Bisa tak kira-kira? Bisa, kun fayakun Pak. Karena bukan suatu hal yang mustahil. Dalam kajian tauhid, yang tidak mungkin bisa Allah ciptakan yang mustahil.
Yang mustahil itu apa? Bisa tak Allah menciptakan dirinya tiada? Itu mustahil kan? Allah itu sifatnya wajib ada. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa tak Allah mentiadakan dirinya kalau Allah Maha Kuasa? Apa jawabannya, Pak? Hah? Kita ngomong tidak bisa seolah-olah terkesan kayak Allah lemah. Kita ngomong bisa, tidak mungkin ketiadaan Tuhan tidak ada. Mustahil ketiadaan Tuhan, masa mustahil diadakan? Nah, itu Pak. Itu yang tidak mungkin tercipta, yang mustahil. Selebih itu Pak, kita hari ini jadi orang sebahagia-bahagianya orang. Bahkan tanpa harus merubah apapun bisa. Dengan keadaan kita yang sekarang, yang kita rasakan kita susah, kita merasakan sedih, kita merasakan sempit, tanpa merubah apapun tiba-tiba kita senang bisa Pak. Kita kan selalu merasa saya susah nih karena gini, karena ini, karena dia, karena gini. Ya. Saya senang karena dia nyenengin, bukan karena Allah ingin nyenengin. Karena terkadang orang bisa susah tanpa masalah. Pernah ngalami gitu? Tiba-tiba galau, perasaan pengen bawaan, pengen mati. Padahal tidak punya masalah, Pak. Utang tidak ada, ini masalah tidak ada. Perasaan hidup dunia ngapa? Ada begitu, pernah begitu. Ada juga orang penuh dengan masalah, tapi hatinya Allah bahagiakan. Berarti kan bukan karena apa atau dengan apa, tapi karena Allah yang menciptakan. Ada kisah wali itu, anaknya meninggal juga joget Pak, joget. Anaknya meninggal juga joget, senangnya luar biasa. Apakah dari dulu mengidamkan anaknya mati? Tidak. Tapi saat itu dia melihat hikmah Allah yang ditatapnya, hikmah Allah di situ. Hikmah Allah, bahwa ada hikmah ya, entah itu bisa diakses atau tidak. Saking yakinnya sama hikmah Allah, anaknya meninggal senang karena melihat hikmah Allah. Joget-joget. Oh. Kalau kata Jawa nyengklit gitu. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ilmu ini masuk ke dalam hati kita ya, ke dalam sanubari kita. Kita bisa memahami dan belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa kalam-kalam hikmah bagus di sini ya dalam kitab ini. Qala Abu Uthman radhiyallahu anhu, li mundu arba'ina sanatan ma aqamani Allah ta'ala fi halin fakarihtuhu wa la naqalani ila ghairihi fasakhattu. Kata Abu Uthman, saya semenjak 40 tahun tiadalah Allah itu meletakkan diriku pada satu keadaan lalu saya marah atas itu. 40 tahun kata Abu Uthman, semenjak kenal sama Tuhan, diletakkan dimanapun saya tidak pernah mengatakan kenapa saya di situ, tidak pernah murka. Ya, semenjak berapa? 40 tahun. Berarti ada masanya sebelum 40 tahun itu beliau merasakan kegelisahan atas keadaan yang Allah tetapkan. Ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Hadap dengan Allah itu ridho. Hadap dengan Allah itu ridho atas ketetapannya. Nah, itu adab tertinggi seorang hamba. Ridho dengan ketetapan Allah. Makom ridho itu makom awal, makomnya aulia. Ridho dulu. Ya, dia mau melangkah ke makomul aulia, yang pertama adalah ridho. Menerima apapun yang saat ini terjadi pada dirinya. Awal mula musibah terjadi pada diri kita adalah saat ketika kita tidak pernah ridho dengan apa yang terjadi pada diri kita. Bukan hanya masalah pekerjaan, masalah siapa istri kita, siapa anak kita, siapa tetangga kita, apa kondisi kita saat ini. Maka itu adalah bagian dari makna ridho, ya, menerima segala apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada diri kita, ya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan dalam hati kita ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Sabran jamila, sabar ridho ya atas apapun yang terjadi pada setiap insan dari diri kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hafid yang telah mensyarah hikmah ke-17 dan sangat luar biasa sekali pada malam hari ini karena selain penjabaran dari hikmah tersebut juga ada langsung contoh nyata ya pada malam ini kita saksikan, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menunjukkan berkahnya majelis ini, amin ya rabbal alamin, dan orang-orang yang berada di dalam majelis ini Allah limpahkan selalu rasa mahabbah, rasa anugerah untuk selalu berada di majelis, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Hafid untuk kita diskusikan bersama. Silakan. Untuk sesi pertama ini kita berikan waktu dan kesempatan untuk 3 pertanyaan, baik itu dari hadirin maupun hadirat. Silakan menikmati juga hidangan yang telah disediakan, dan kami mohon kepada santri yang ada di makam, yang ada di dapur untuk menghidangkan kopi agar jamaah mendapatkan energi tambahan sehingga bisa lebih melek dalam majlis malam hari ini. Udah dapat singa. Tapi M3 kuat, M3 ya. Tapi kalau TikTok kuat. Hah? Kalau TikTok kuat. TikTok kuat. Sebenarnya perkara berpindah atau tidak berpindahnya kita itu sebenarnya hati paling kecil kita itu paham sebenarnya. Ketika ini dorongan nafsu itu terasa, Pak. Sama, mohon maaf ya, ketika orang yang niatnya pengen dakwah, lalu dia berusaha mempromosikan diri. Niat awalnya apa? Niat awalnya ya supaya ini kebaikan, supaya tershare gitu sebanyak-banyaknya. Sebenarnya hati paling kecil itu dia memahami bahwa ada dorongan nafsu pengen dikenal. Ini contoh saja ya, mungkin yang lainnya nanti bisa menghiaskan setiap masalah masing-masing. Sebenarnya itu ada satu dorongan nafsu, sisi yang pengen dirinya pengen dikenal orang lain, karena ingin dikenal orang lain itu bagian dari dorongan nafsu yang setiap manusia punya itu, Pak. Jadi berpindahnya kita sesuatu, lihat dorongan nafsu mana yang sedang mendorong kita. Ketika ada sisi dorong nafsu berarti sah itu dari nafsu, bukan dari Allah. Ketika murni kita tidak pengen, lalu tiba-tiba ada yang memang Allah yang datangkan, itulah yang sebenarnya dari Allah. Insya Allah berkah yang begitu. Ya sebenarnya ketika kita membuat majelis gitu kan, ya niatkan saja apa yang dulu diwasiatkan oleh guru, ajarkan apa, sudah itu saja niat. Masalah apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Nah, yang jadi masalah sekarang tuh banyak orang dari pesantren, saya nanti akan bikin majelis saya gini, nanti saya akan besarkan begini. Ini sebenarnya sudah dari tatanan awalnya ada dorongan nafsu, walaupun itu sebenarnya baik ya. Sama istilahnya orang yang tahadus bin ni'mah. Tahu tahadus bin ni'mah? Dia menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan. Itu kan anjuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Karena itu anjuran dari Allah. Ya, kalau ada nikmat ceritakan boleh. Tapi terkadang saat kita menceritakan ada sisi dorongan nafsu, ayo ceritakan, itu bagus tuh, agama nyuruh. Tapi sisi lain kita memahami nafsu kita pingin dikenal orang lain sebagai orang baik. Dan itu setiap kita tahu. Makanya jangan semena-mena setiap apapun yang dibolehkan syariat lantas kita melakukan tanpa mempertimbangkan sisi nafsu.
Jadi sebenarnya mau tahu nafsu atau enggak itu dari sisi gimana? Kamu sebenarnya suka apa enggak? Kalau kamu suka berarti itu nafsu. Paham enggak maksudnya? Kamu senang enggak dengan apa yang kamu lakukan? Oh, saya senangnya nih begini, bakal begini. Itu nafsu. Tapi sebenarnya saya enggak pengen. Tapi ternyata Allah yang meletakkan itu dari Allah. Ini kalau tentang pilihan ya. Kalau aturan agama jangan Pak, jangan pakai kamu pengen apa tidak. Saya lagi tidak pengen ngaji, oh berarti dari Allah. Salah ini Pak. Jangan salah paham. Haji hikam yuk. Saya tanya Haji, saya mau apa enggak ya? Saya enggak mau. Oh dari Allah enggak mau. Tapi ini dalam sisi pilihan yang kita katakan tadi setelah melakukan jami' mushtarak. Apa itu? Semuanya sudah menjalankan satu perintah yang Allah perintahkan. Selebihnya dalam urusan maisha kehidupan untuk memindah kita dari satu kondisi ke kondisi lain, maka itu lihat keinginan dirimu. Ketika engkau tak inginkan, ternyata Allah yang menaruh engkau di posisi itu dari Allah. Kira-kira bisa dipahami. Nah kalau mau jujur Pak Haji ya, awal-awal dulu tuh baru dari Mesir saya tidak pengen punya pesantren Pak. Karena bagi saya mengajar majelis juga adalah ngajar. Karena kata Mbah Maimun itu pesantren itu dunia katanya. Ketika ada orang yang mau Pak Yai saya mau doakan saya mau bikin pesantren. Wallahil azim kata Mbah Maimun. Pesantren itu dunia. Yang akhirat tuh ngajarnya, kata beliau. Tapi saat itu saya tidak pengen, saya tidak mau, memang betul-betul tidak mau. Ya saya ngajar saja apa yang bisa saya ajarkan. Tapi ketika sesuatu itu datang tanpa kita inginkan, kecuali kalau kita memang tidak ngajar ya, kecuali kalau memang kita tidak ngajar sama sekali itu memang harus ngajar. Tapi setelah kita ngajar, cuman ada satu pilihan lain untuk berpindah, untuk mengganti posisi. Tahu maksudnya ya? Maka itu lihat apa yang Allah ingin. Kalau Allah ternyata setelah diistikharahkan memang Allah yang mau seperti ini. Tanpa saya bernafsu untuk bikin pesantren. Nah, demi Allah, wallahil azim. Tanpa punya nafsu ternyata Allah datangkan ke sini. Berarti Allah yang mau. Itu cara nimbang. Terus sudah Allah bikin pesantren pokoknya nanti nak jadi kiai. Ini sahnya nafsu. Walaupun atas nama agama. Nah ini sebatas ilmu apa saja ya, untuk sebagai contoh. Apapun nanti Pak dalam kisah kehidupan, kita punya satu pekerjaan begini, pengen gini. Tengok kita dari sisi nafsumu bagaimana, keinginanmu seperti apa. Ya, ternyata alhamdulillah ketika sudah sampai ke pondok, ternyata alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu betul pilihan Allah, ada kedamaian, ada ketenangan. Bisa ibadah yang lebih ditingkatkan lagi daripada sebelum pesantren. Nah gitu Pak. Ayo Mak Dul. Itu yang tadi yang pertama. Kira-kira yang pertama gimana? Sudah terjawab? Ya, saya mau lanjutin Ustaz. Pertanyaan lanjutannya Ustaz, saya sudah bisa mencerna, tapi ada pertanyaan lanjutannya Ustaz. Apakah semua yang berasal dari nafsu itu jelek Ustaz? Semua yang berasal dari nafsu itu jelek. Innan nafsa la'amma wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak pernah menyucikan jiwa, tidak pernah aman dari yang namanya nafsu, karena nafsu selalu ngajak kepada yang buruk. Aslinya nafsu ngajak yang buruk. Kalau kita ngomong nafsu, saya sudah kamilah Ustaz. Kamu udah sombong mengaku dirimu nafsul kamilah. Nafsu itu kan 7 tingkatan Mak. Pertama nafsul ammarah, itu aslinya nafsu kita. Ngajaknya yang buruk terus, ngajaknya maksiat terus, itu nafsu pangkalnya gitu. Yang kedua nafsu al-lawamah. Lawamah ini setelah kita itu ngajak yang buruk, melakukan yang buruk, ada sisi penyesalan. Kamu salah, kamu maksiat ini, kamu itu nafsu al-lawamah. Setelahnya apa? Nafsu al-mulhamah yang ketiga. Lalu setelahnya apa? Nafsu ar-radiyah, al-mardiyah, al-mutmainnah, al-kamilah. 7 nafsu.
Siapa dari kita yang anggap diri kita sampai nafsul kamilah? Wali-wali pun tidak pernah menganggap dirinya nafsul kamilah. Itu penilaian orang, dia nafsunya nafsul kamilah. Itu si wali itu makomnya makom nafsul mutmainnah. Kalau orang itu sendiri dia mengatakan nafsunya nafsul amarah. Tidak pernah bisa mengatakan keinginan nafsuku baik, itu tidak ada, Pak. Jadi bisa kita simpulkan apakah setiap keinginan nafsu itu buruk? Iya, buruk. Ya, keinginan nafsu itu buruk. Makanya sampai kalau kita ini ada undangan, ya tak? Undangannya sama-sama undangan sunnah. Ada undangan barengan, sama-sama undangan sunnah. Undangnya bareng, pas orang tuh 2 orang punya hajat. Contoh nih ya, saya kasih contoh saja. 2 orang datang ke kita dengan niat yang sama, pingin ngundang kita. Bareng, undangannya pun undangan sunnah. Tahu undangan sunnah? Walimah safar atau walimah apalagi akikah, itu kan sunnah ya. Beda kalau mungkin yang satunya datang mengundang nikah, satunya mengundang walimah safar, ya kita dahulukan yang nikah karena walimah nikah itu wajib kita ijabahi. Nah, ini sama-sama sunnah. Mana yang harus kita dahulukan kalau dalam kondisi begini? Pilih A atau pilih B? Kira-kira pilih A atau pilih B? Pilih mana nafsumu yang tidak pengen. Saya pengen yang di A, berarti cari yang B. Karena ketika engkau datang ke A, engkau telah mengikuti nafsu. Itu cara mengkiaskan nafsu atau tidak dalam diri kita, Pak. Mana kecondongan kita, itu langsung jangan ikuti. Makanya Sayyidina Umar tuh kelasnya orang-orang zuhud, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejaknya para ahli-ahli zuhud. Sayyidina Umar itu kalau pengen makan yang manis-manis, dia ambil garam, masukin ke mulut. Ah, ini mau ya, ngomong ke diri. Ya Allah. Jadi pernah istrinya itu pengen makan manisan, beli manisan. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah setiap kali engkau pengen memakan yang manis, engkau lalu meminum yang manis? Kata Sayyidina Umar. Nah, ini memang mentarbiah nafsu. Sekelas Sayyidina Umar, cara mentarbiah nafsu sampai akhir hayat. Jadi kalau ditanya apakah nafsu selalu ngajak buruk? Iya. Jangan percaya sama nafsu. Serius ya. Menyengsarakan. Jangan ikuti nafsu. Apa cara yang kita mempertimbangkan nafsu atau tidak? Bagaimana kecondongan diri ingin sesuatu. Udah, itu nafsu. Ya. Terus yang mana lagi? Masalah rindu. Tetangga. Maksud saya adalah bukan tetangga, itu bukan masalah, tapi adalah contoh kasusnya seperti itu. Kalau jika ada suatu kondisi ya itu bebas lah, umum gitu, Pak. Dalam artian ada kita dihadapkan suatu kasus di mana kita tuh punya seorang tetangga yang sangat rese sekali, yang tiap hari itu memberikan kita cobaan psikologi gitu. Nah, bisa jadi bentuknya itu lain gitu ya. Bagaimana, apakah di saat itu kita mesti ridho dengan tetap di situ bersabar sampai siapa yang mati duluan atau kita memang ya udah cabut aja nih, daripada bikin dosa baru, cabut aja atau gimana, Ustaz? Sama halnya begini, uzlah. Ingat, itu anggap saja kalau kita berangkat dari tempat yang semula, maksudnya berangkat dari semula dalam artian kita punya tetangga, kita pergi lah, pindah rumah. Anggap saja itu satu hal yang disebut dengan uzlah dalam. Itu kan kalau kita punya tetangga. Orang uzlah itu kan sebenarnya begitu. Menjauh dari keramaian. Karena keramaian bisa menimbulkan banyak hal. Nah, ingat niat uzlah itu apa? Yang harus kita ajarkan dalam diri kita. Niat uzlah itu adalah menjauhkan orang lain dari keburukan kita. Ingat, catat baik-baik. Uzlah itu tujuannya apa? Menjauhkan orang lain dari keburukan kita. Tapi kalau kita tidak, saya pergi lah, cabut tuh orang jahat tuh, saya tidak mau, itu sudah salah. Niat hijrahnya salah. Niat pindahnya, niat uzlahnya salah. Saya yang buruk, saya yang tidak bisa sabar. Saya yang tidak penyabar, saya yang pemarah. Udahlah, saya pindah lah. Saya tidak mau orang lain makin banyak terkena musibah sebab saya. Itu baru benar, Pak.
Oh, saya punya tangga tak tahan ya, orang tetangga jahat kan, pindah bela aku, uzlah bela, pergi ke tengah kebun. Seminggu balik lagi pak. Seminggu balik lagi ke rumah. Jadi uzlah atau berpindah dari satu tempat karena orang lain, bukan karena orang lain yang berbuat jahat. Walaupun kita tahu pasti ada hal buruk yang terjadi pak ya, pasti ada hal buruk yang ada yang ingin di tetangga kita, pasti ada. Ya, tapi niatkan apa? Menghindarkan orang lain dari keburukan kita. Itu baru uzlah yang dianjurkan. Nah, ada lagi pertanyaan tadi? Ada yang sampai kapan bisa sabar? Tergantung. Mati duluan. Kalau orang yang belajar untuk mengkaji sisi tasawuf begini pak, kita lihat bahwa setiap kali keburukan yang orang lain lakukan itu adalah hadiah yang Allah utus untuk kita. Justru sebenarnya itu bagian dari cara Allah melatih, mentarbiyah, naikkan derajat. Tidak sembarangan itu pak. Orang kok sampai diuji terus itu artinya tidak sembarangan. Orang itu tidak sembarangan. Orang ini ikuti kelas-kelas ujian ini karena orang ini sudah mengikuti pelajaran. Diuji sama Tuhan karena Allah nak naikkan, nak dinaikkan terus. Sampai diri kita sampai merasa hambar disakiti orang. Orang lain mencela kita meludahi, hambar rasanya, sudah tidak ada rasa lagi sudah. Allah pengennya begitu. Makanya kita ingat di awal-awal sekitar berapa minggu kajian hikmah yang lalu, susah kita memaafkan orang selagi kita melihat dia yang melakukan, dia yang nyakiti, si fulan yang nyakiti saya, itulah yang bikin gara-gara, dia inilah. Susah, selamanya tidak bisa pak, tidak bisa menerapkan bagaimana mudah memaafkan orang lain. Tapi saat ketika kita melihat tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali atas kehendak dari Allah, maka mudah kita memaafkan. Makanya tidak semudah itu maafin orang lain, tidak bisa pak, harus pakai cara. Itu kita sampaikan di kajian malam Jumat sekitar 2 minggu yang lalu. Kemarinnya lagi. Bagaimana Rasulullah itu bisa memaafkan orang yang menyakiti, bahkan bukan hanya menyakiti secara ucap, fisik nih habis dicela, disebut penyihir, disebut pendusta, dilempari anak-anak dengan kotoran. Sampai tumit Kanjeng Nabi SAW sampai luka, dilempari batu ketika beliau pergi ke Taif. Ditawari sama malaikat, mau enggak ini bukit nih saya. Apa jawaban Nabi? Saya enggak. Saya mengharapkan dari keturunan mereka nanti yang nyembah Allah. Mereka tidak nyembah Allah, tapi keturunan mereka nanti ada yang nyembah Allah. Itu yang saya harapkan. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, ya Allah kasih hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Nah, ini kata-kata la ya'lamun terakhir kita ambil kata kunci. Mereka tidak paham. Maksudnya bagaimana mereka tidak paham? Kemarin kita kasih contoh sama anak kecil ya. Ada anak kecil 3 tahun ngeledek kita pak, sakit hati tidak? Anak saya Asrof gitu, nyagilin apa, sakit hati tidak kira-kira? Tidak, jujur sakit hati tidak? Anak 3 tahun. Kenapa? Hah? Karena Ustaz tidak arahin ini. Nah sekarang tuh anak masih 3 tahun pas itu. Nah, yang lain, contoh yang lain pak. Nah, dia ngeluarin lidah gini pak, gitu pak. Sama kita, sakit hati tidak? Kenapa? Tidak paham, masih kecil. Kita selalu membayangkan yang tidak paham anak kecil, ternyata banyak juga orang besar yang tidak paham. Nah kenapa tidak kita masukkan ke dalam paham itu? Orang tidak paham itu seperti anak kecil. Dia menghina jelek-jelek kita, dia belum paham. Ngapa ngambil hati? Orang tidak paham kok jadi ambil hati.
Makanya kenapa kok ketika ada seorang murid lalu syekh gurunya berpaling darinya, itu seolah dunia tak ada lagi artinya. Kenapa yang berpaling nih syekh gurunya? Kalau orang yang memang gawinya buruk, gawinya mencela, kok jelek kita tidak paham. Anak kecil baru lahir, istilahnya begitu. Makanya ketika sudah Allah Rasulullah murka, itu baru Pak, tak ada lagi arti hidup ini. Karena yang punya hak itu adalah Allah dan Rasulnya, yang tahu kebenaran mutlak. Kalau bahasa lain apa? Kedewasaan mutlak itu milik Rasulullah. Yang punya kedewasaan, kemapanan dalam berpikir, kesempurnaan, kok sampai marah, berarti memang masalah di kita ini. Nah itu harus takut. Orang yang biasa gawinya mencela kok, misalnya. Ini sudut pandang Pak, walaupun ada sisi manusiawi yang terkadang agak sedikit tergores. Tapi kalau kita tidak pakai sudut pandang, selamanya kita akan menjadi orang yang selalu sakit hati. Gitu tak kira-kira? Kapan lagi kita nak berubah, berpindah dari orang yang pendendam, yang tidak pemaaf, menjadi insan seperti Nabi Muhammad SAW, yang meneladani akhlak Rasulullah? Kapan itu? Sampai kiamat tidak bisa, sampai mati tidak bisa. Yakin tidak? Sampai mati tidak bisa. Sedangkan kita nanti ketika mati itu, yang membawa qalbun salim, itulah orang yang diberikan keselamatan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Makanya kajian-kajian yang berkaitan tentang qalbu, tentang ma'rifat, tentang pembersihan jiwa, kalau bisa kejarlah apapun rintangannya. Kenapa? Karena perkara dunia saja terkadang orang bisa merencanakan, ini usaha saya 20 tahun ini saya kejar, karena nanti setelah 20 tahun saya bisa mendapatkan hasil. Kenapa kita tidak pernah merancang pikiran bagaimana untuk bisa menjernihkan hati? Apa langkah yang bisa saya lakukan untuk itu? Proyek besar ini Pak. Perkara dunia, proyek besar bisa kita rencanakan luar biasa. Kita ngatur strategi, modal sekian, gini sekian, saya harus begini, nanti jam pagi segini harus begini. Ya, demi apa? Mencapai satu proyek, demi keuntungan dunia. Kenapa? Demi keselamatan kita tidak pernah memikirkan. Loh, ini hati bersih ini tentang keselamatan. Nah, jadi proyek besar kita adalah bagaimana hati ini jernih. Allah bantu dengan apa? Diutus orang yang selalu rese, tetangga rese. Saya tuh pernah punya tetangga begitu Pak. Setiap kali ketemu, wajahnya tidak pernah senyumin, tidak pernah datang lebaran, datangin, lama-lama senyum Pak. Coba kalau saya tidak senyum, kita Pak, tidak senyum, saya tidak senyum lah. Tidak datang, tidak usah datang, sampai mati akan terpisah. Jadilah diri kita penyebab tersambungnya. Itu tidak kira-kira Pak. Mulai sekarang coba untuk bisa mendamaikan hati. Ada orang yang menyakiti gitu, datangi, cium tangannya, bisa tidak kira-kira? Kalau bisa hatinya mulai bersih. Orang yang nyakiti kita, yang zolimi kita, yang jelek-jelekkan kita datangi, kita cium tangannya. Dia terkejut, ngapain ini orang ini? Ternyata ada orang yang sedang berobat. Siapa yang berobat? Kita yang berobat. Kita tidak usah mikirin bagaimana dia, kita pikirin diri kita, hati kita ini loh. Karena mohon maaf, Allah itu memandang hati hamba, jernih hati hamba, Allah besar ridhonya. Kotor hati hamba, walaupun indah penampilannya, tidak Allah pandang sedikit pun. Ya, proyek besar ini, hati kita proyek besar. Takwa, hati itu adalah takwa. Ketika Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna, mengisyaratkan takwa di dalam dadanya, hati di sini. Jadi takwa sebenarnya adalah hati, kejernihan hati. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang misalnya sedang ada rezeki banyak Ustaz, tapi rasa penghambaan itu kepada Allah itu seperti biasa-biasa saja Ustaz. Tapi ketika hal yang datang itu suatu kesulitan, itu membuat rasa penghambaan itu datang begitu erat. Jadi seakan-akan itu ketika kita mungkin dari segi rezeki atau pendapatan itu waktu lagi banyak seperti Allah itu jauh, tapi saat kita sedang sulit seperti Allah itu dekat Ustaz. Sementara memang sebagai hamba Allah memang rasa penghambaan yang begitu erat lah yang kita inginkan sebenarnya Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz menurut Ustaz dengan kejadian hal tersebut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu jawaban sudah Pak. Pertanyaan itulah jawabannya. Apa jawabannya? Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba ini tidak bisa bersyukur dalam kenikmatan, maka Allah akan ajarkan bagaimana dia bersyukur dalam kesulitan. Jadi dalam kondisi dapat nikmat dia tidak bisa bersyukur, dia tidak bisa kembali kepada Allah. Pas susah saat itu kembali. Nah itu dalam hikmah yang ke-59. Man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan. Siapa yang tidak bisa menghadap kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, siqa ilaihi bisalasil imtihan, maka akan Allah berikan kaitkan dengan banyaknya silsilah rentetan ujian. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi ketika susah, ketika dikasih senang sama Allah dia tidak bisa ingat, maka saat itulah Allah menurunkan ujian supaya dia ingat. Emang begitu, sunnatullahnya begitu Pak. Makanya kalau pengen saat ketika kita dapat nikmat tetap dijaga nikmatnya sama Allah, jadilah hamba Allah, bukan jangan jadi hamba nikmat. Kita ini kan masalahnya jadi hamba nikmat. Yang kita harapkan adalah nikmatnya, bukan siapa yang memberi nikmat. Saat kita berdoa kepada Allah pengen hajat, pengen dimudahkan, sebenarnya kan yang kita harapkan adalah kemudahannya itu, bukan siapa yang memberi kemudahan. Gitu enggak? Yang kita tuju, yang kita hasratkan itu. Betul lah. Pas kita lagi pengen ya Allah berikan kemudahan, kita lebih mengharapkan kemudahan daripada Allah yang memberikan kemudahan. Ya Allah cemburu, hatinya lebih condong kepada kenikmatanku, bukan kepadaku yang memberi nikmat. Sudahlah, tidak usah dikasih nikmat, kasih aja susah biar dia kembali. Allah tuh cemburu Pak. Ghayur, salah satu sifat Allah tuh al-ghayur. Ghayur itu apa? Cemburu. Makanya kata Nabi Daud ya, dalam ilham yang diberikan wahyu kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, lau ya'lamul mudbiruna anni syauqi ilaihim, kalau seandainya orang-orang yang sekarang ini sedang menjauh dariku, seberapa tahu rinduku kepada mereka, cintaku kepada mereka, ladzabat qulubuhum syauqan ilayya, niscaya hati mereka itu akan meleleh karena rindu kepadaku. Orang-orang yang sekarang ini sedang jauh dari Allah, kalau mereka tahu betapa rindunya Allah itu, pengen mereka kembali Pak. Allah itu tidak mau nyakiti hamba, karena saking rindunya Allah kepada hamba, biar nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasih ujian, kasih musibah, kasih kepayahan, supaya menyebut namaku dengan ikhlas. Jadi mulai sekarang berubah cara pikir kita. Jangan pas senang kita bisa bersyukur, jangan pas senang tumbuh rasa penghambaan.
Caranya bagaimana? Jangan jadi hamba nikmat, jadilah hamba pemberi nikmat. Biasanya orang itu kalau dapat senang, rasa hatinya itu tetap tawadhu, tetap ketika sholat itu rindu kepada Tuhan, itu biasa senang terus Pak dunianya Pak. Tapi kalau sudah dikasih senang sedikit sudah lupa, biasanya cepat dicabut itu, cepat beralih itu. Nah itu sunnah yang kita lihat dari apa yang disyarah oleh guru-guru kita dan apa yang dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan itu adalah jawaban itu sendiri. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu memang ketika hamba ini tidak bisa mengingat dalam kenikmatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ujian, Allah berikan rentetan ujian untuk supaya mereka bisa kembali kepada Allah. Ya. Terima kasih Mas Dono dan Mas Rafiq. Kemudian di sesi pertama ini kita menyisakan satu pertanyaan. Silakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bang Pras. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang Apa mas? dari satu Jangan ini tak boleh ininya. Apa? Jatuh mental orang. Enggak pede. Apa? tentang kesempitan hati dari Ustaz. Jadi kadang Ustaz misalkan ada kok hati ini rasa sempitnya apa mungkin karena belum sholat gitu kan. Jadi pas hati merasa sempit itu perasaan tadi kan sholat lah, tapi ngapa pula masih sempit hati merasa gelisah gitu kan. Mungkin banyak bisa gitu. Nah itu jawaban. Langsung jawab. Jadi waktu datang lagi kesempitan tuh perasaan sholat sudah bisa juga hari ini tak banyak-banyaknya. Karena apa tuh kira-kira Ustaz ini? Belum nikah. Saya bingung juga ini. Belum nikah, belum makan. Saya pula ya dia. Belum jual. Mudah-mudahan Ustaz tak bingung jawabnya. Karena dia bingung kan. Jadi Mas Pras ya, jadi ketenangan hati itu letaknya di dalam ridho. Ya, ketenangan hati itu letaknya di dalam ridho. Ridho itu apa? Bukan hanya masalah takdir Tuhan, tapi kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, itu bagian dari makna ridho. Kita ridho bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah dan itu adalah Nabi kita, itu adalah ridho. Itu tadi kembali kepada banyaknya pertentangan hati yang bahkan mungkin tanpa kita sadari.
Itu yang bikin hati gelisah. Banyaknya pertentangan yang kita, atau bahkan banyak pengakuan, banyak pertentangan atau banyak pengakuan, itu yang bikin hati gelisah. Paham Mas Pras? Banyaknya pertentangan dan banyak pengakuan. Pengakuan bagaimana? Perasaan saya bisa, lalu ketika itu tidak tergapai ada sisi kegelisahan, padahal kita tidak bisa. Makanya salah satu dari kalimat yang mudah kita baca dan itu memberikan ketenangan apa? La haula wala quwata illa billah. Sering-sering baca itu kalau bikin tenang. Kita ini sering berhasrat sesuatu yang bikin kita tidak tenang, Pak. Cobalah kita renungkan. Makanya sering-sering baca la haula wala quwata illa billah sambil merenungi makna tiada daya dan upaya kecuali Allah. Saya tidak punya daya upaya. Yang ada itu bukan daya upaya, yang ada itu adalah waham, ilusi seolah-olah kita tuh punya daya upaya. Kayak kaya saya kuat, kayak kaya saya bisa, kayak kaya saya mampu, kayak kaya. Padahal enggak, itu cuma waham saja, ilusi saja. Nyatanya kita tidak punya apa-apa. Kalau sudah merasa la haula wala quwata illa billah masuk ke dalam hati, kita akan tumbuh rasa pasrah. Nih Mas. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya. Itu kalau sudah masuk ke dalam hati, kita tumbuh rasa pasrah. Tahu maksud pasrah? Memang kalau kata orang Jawa tuh senda sumeleh. Memang betul-betul bersandar betul kepada Zat yang Maha Kuat. Yang bikin gelisah itu kan banyaknya keinginan, lalu kita merasa kuat dan kita tidak bisa menggapainya. Perasaan itu yang bikin menghantui gelisah. Tapi kalau sedari awal kita pasrahkan kepada Allah, memang kita tidak mampu, akan ada sisi ketenangan yang Allah berikan, kedamaian yang Allah berikan. Kira-kira bisa dipahami. Kurang tenang tuh karena kita sering merasa itu beda teman. Kalau masalah kita semua punya, Pak. Yakin semua orang punya masalah. Jangan dikira dirinya paling banyak masalah, jangan. Semua orang punya masalah. Jadi sampai ada ungkapan apa? Hormatilah semua orang karena setiap orang sedang menghadapi masalahnya. Hormati semua orang karena dia tuh sekarang lagi bermasalah. Betul lah, Pak? Bermasalah semua, Pak? Bermasalah. Ibu-ibu bermasalah, Bu? Bermasalah. Hah? Yang dikurang. La haula wala quwata. Jadi Mas Pras, hal yang paling utama adalah sering-sering baca la haula wala quwata illa billah sambil kita renungkan makna tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Terus hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tahlil itu kan la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah. Kalau takbir Allah, kalau hauqalah la haula wala quwata illa. Banyak-banyak baca hauqalah la haula wala sambil kita hadirkan makna tiada daya dan upaya. Kalau sudah orang berpasrah itu nyaman. Makanya orang itu sering curhat ke orang karena dia ingin cari sandaran. Dia nganggap dirinya tidak kuat. Dia butuh sandaran. Dia butuh ketenangan dengan menyandar. Nah kalau sedari awal kita sudah sadar kita tidak mampu, ya sudah sedari awal pasrahkan kepada Tuhan. Ingat, pasrah kepada Allah bukan berarti kita tidak buat apa-apa ya. Ingat, salah. Jangan sampai salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Ustaz berarti nanti tidak usah ngapa-ngapain. Siapa yang bilang tidak usah ngapa-ngapain? Yang kita maksud sedari awal serahkan kepada Tuhan mutlak. Sehingga makna tawakal itu apa? Makna tawakal itu hati berpasrah, fisik berbuat. Jadi makna setelah kita berusaha pasrah tawakal kepada Allah itu salah sebenarnya, Pak. Setelah dirinya punya punya kemampuan lalu dia tidak kuat baru dia pasrah, itu salah. Dari awalnya sudah salah babnya. Sebelum mulai itu loh harus tawakal. Apa maksud tawakal? Hati mengatakan saya tidak punya daya upaya. Engkau ya Allah yang memberi kekuatan. Bismillah, lakukan sesuatu. Ikhtiar. Itu baru tawakal. Kalau kita buat dulu setelah selesai baru pasrahkan ke Tuhan, bukan tawakal, sombong, Pak. Sedari awal kita sudah menanamkan diri kita punya kemampuan untuk melakukan.
Makanya tidak tenang, gelisah. Pengen begini kok tidak bisa, ya gelisah. Gelisah itu pasti ada sebabnya. Secara sunnatullah ada sebabnya, Pak. Kadang kan kita tidak mendeteksi, jadi seolah-olah kayak tidak punya masalah. Padahal ada dalam diri kita bermasalah. Kurang pasrah. Allah suruh kita pasrah itu biar kita enak, betul nggak? Allah suruh kita pasrah itu biar kita tuh enak. Udah, kamu tuh lemah, sudahlah, kata. Hamba lemah. Memang aku ciptakan lemah. Allah akui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Manusia sudah yang lemah nih senderan sama yang kuat, itu loh maksudnya. Yang jahil sudah senderan kepada yang maha alim. Makanya kaidah ma'rifat itu apa? Ketika seseorang merasa puncak dalam lemahnya, Allah akan menutupi dengan kekuatannya. Ketika orang puncak dalam kejahilannya, Allah akan tutupi dengan ilmunya. Ketika dia puncak dalam kehinaan, ketawaduan, Allah tutupi dengan kemuliaan. Makanya kalau kita ada orang mulia sampai istiqomah mulianya sampai mati, karena sedang ditutupi oleh Allah dengan kemuliaan Allah. Karena hatinya selalu tawadhu kepada Allah, merasa hina kepada Allah, lalu Allah tutupi dengan kemuliaan Allah. Tak bisa kita rencana-rencana begitu, tidak bisa. Dalam artian rencana, saya pasti pasti gagal. Saya pasti bakal bisa. Tengok, gagal. Sedari awal pasrahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu apa? Definisi tawakal, ya, hati yang bergantung kepada Allah, zahir yang melakukan semaksimal mungkin sesuai apa yang bisa dijalani untuk bisa sukses dalam menjalankan satu hal. Mau buka usaha, harus punya planning, ini kira-kira bagaimana. Setelah melakukan, hatinya berpasrah. La ilaha illa haula wala quwwata. Itu baru disebut dengan tawakal. Lebih tenang hatinya. Ya Mas, perasaan? Yang bikin tidak tenang tuh kita merasa tidak punya dosa tuh tidak tenang juga tuh Mas. Perasaan kayak tidak punya banyak dosa. Jadi perasaan tidak punya dosa itu sebenarnya dosa. Ya, perasaan tidak punya dosa itu dosa. Kenapa? Dosanya bukan dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, tapi dari perasaan tidak punya dosa itu adalah satu kemaksiatan. Kenapa? Memasukkan dirinya dalam level orang yang suci dan bersih. Kata Allah, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqu. Jangan sucikan jiwa kalian. Allah lebih tahu siapa yang takwa. Sudahlah, jangan merasa bersih, jangan merasa suci. Allah lebih tahu siapa yang takwa, yang bersih di antara kalian. Kita tidak ada yang tahu. Makanya sama hamba Allah selalu tawadhu. Jangan sedikit pun merasa istimewa dari makhluknya Allah. Sekalipun dari siapa? Sekalipun dari orang yang tampaknya rendah itu. Jangan. Ya. Kita tidak tahu rahasia apa yang ada di dalam diri seseorang itu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, untuk sesi pertama ini sudah 3 pertanyaan, dan bagaimana jamaah, kita lanjutkan atau kita stop sampai di sini karena pukul sudah menunjukkan pukul 23:53. Bagaimana? Apa? Ada satu pertanyaan lagi? Oh iya, Mbak ini, silakan Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan pribadi, tapi titipan pertanyaan. Tadi yang membahas hukum menghadiri pernikahan, akad nikah, yang gini Ustaz, menghadiri undangan pernikahan, apakah yang didahulukan atau yang wajib itu di akadnya atau di resepsinya? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya fikih, jawabannya singkat.
yang wajib pas pestanya. Yang wajib pas pestanya. Walimatul arus itu apa artinya? Artinya pesta pernikahan. Kenapa? Karena itu syiar bahwa orang yang dulunya bujang harus diiklankan bahwa dia ini sudah nikah, meminimkan adanya fitnah. Makanya adanya pesta. Tergantung nanti dalam pelaksanaan pestanya seperti apa. Ya, dalam pelaksanaan pestanya seperti apa itu tergantung. Itu masalah kajian fikih lagi tidak tapi untuk walimahnya itu memang harus rame-rame gitu loh pestanya. Biar semua orang tahu ini sudah sah nikah ini. Ini sudah sah nikah. Jadi kalau dia berdua di rumah berduaan, ya jangan ada orang yang berpikir tentang pikiran-pikiran negatif. Ini sudah suami istri. Tetapi kalau orang tidak tahu, tidak ngundang orang tiba-tiba nikah, tiba-tiba kita ketemu dia boncengan, oh itu siapa itu? Oh tengok tuh, wah dia bawa bini orang, bawa apa lagi? Anak gadis orang, dimasukkan pergi ke hotel berdua. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada iklan. Iklannya apa? Pestanya itu. Nah, pesta pernikahan. Jadi walimah al-arus. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Ya. Buatlah pesta walimah sekalipun cuma dengan kambing, potong kambing. Tetap harus ada walimah. Kenapa? Karena akad itu syaratnya cuma apa? Cuman saksi dua, lalu wali, lalu laki-laki. Nah, laki-laki penghulu itu kan cuma untuk mendaftarkan di KUA, ya. Selebihnya cuma 4 orang yang nikah, yang menikahkan, walinya 2 saksi, selesai. Tapi kan butuh diiklankan. Iklankannya pas kapan? Pas walimahnya itu. Ayo nanti hadir ya acara pesta pernikahan. Ya Allah a'lam bishawab. Karena ulah bisa. Lagi mic lu. Itu deketan dong. Masalah pemikiran masing-masing gitu. Tentang persepsi walimah itu kalau seandainya kita hadir terus di situ tuh mungkin kan ada hiburannya gitu. Ada mungkin yang biasa aja mendatangi yang pakai organ atau apa tuh yang digedein udah lumping. Orang nggak mau. Ada organ artisnya seksi mau. Ya, gimana? Jadi kadang ada yang nyaman kan, kadang ada yang mengharamkan biasa aja gitu. Jadi dalam acara pesta, ketika ada sesuatu hal yang haram itu menjadi satu udzur yang menghilangkan sifat kewajiban untuk menghadiri. Ya, terkadang pagi-pagi sholawatan ngundang malaikat, malamnya kuda lumping ngundang setan. Jadi paginya itu sholawatan, baca hadroh, baca simtuduron, baca malamnya kuda lumping, yang diundang setan. Jadi tidak tahu ya mana dulu nah, jadi ketika ada unsur-unsur yang melanggar syariat dalam acara pesta apapun, itu menjadi satu udzur yang menghilangkan sifat wajib untuk hadir. Bahkan seharusnya jangan didatangi. Pokoknya kalau bisa datang tuh pas acara nian, pas pagi tuh, sebelum acara itu dimulai. Jangan datang jam 5 pas lagi puncak-puncaknya itu. Jadi lebih baik kita kondisikan bagaimana tetap bisa hadir, masalah waktu. Mungkin malam habis maghrib, jangan habis isya ya. Habis maghrib, atau itu acaranya waktu paginya. Itu kan sesuatu hal yang sah. Ya. Jadi gimana Sat? Iya itu. Udah tahu. Gimana Mak ini? Ibu deh. Tambah lagi. Oh, ada 1 orang lagi. Oh iya, silakan ketua apa? Musyawarah.
Dia masih musyawarah Pak. Lagi panas tidak ngantuk. Tanya lagi gue Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan resepsi tadi. Satu lagi kan sekarang ini banyak juga kejadian bahwa setiap mau berangkat haji itu ada walimatus safar. Walimatus safar itu apa? Dulu pernah terbetik dulu dalam hati saya ini waktu mau berangkat. Banyak kok ini nggak mengadakan walimatus safar gitu. Sementara dalam hati ini, kalau kemudian kita mengadakan walimatus safar, takutnya jadi riak kesannya. Nah, sementara terpikir di hati dua, kalau kita mengadakan walimatus safar bisa terkesan riak bahwa ini mengumumkan bahwa ini ingin berangkat atau ini sudah jadi, sudah umroh atau sudah haji. Sementara dalam kemudian bin hati saya berkata bahwa ini kita kan harus mengundang mereka, kita untuk meminta maaf atas kesalahan kita yang terjadi. Lain, gimana tak menurut Anda? Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat satu acara walimah, apapun walimah safar, hukumnya jais, boleh gitu. Secara hukum boleh. Sekiranya kita perlu membuat, kita lakukan. Sekiranya kita tidak perlu melakukan, tidak usah melakukan. Sekiranya kita merasa hati saya belum kuat untuk mengundang orang untuk pelaksanaan ibadah yang akan kita lakukan, maka menurut Al-Fakir tidak usah acara walimah. Karena nanti akan ada sanjungan. Oh, pergi umroh ya, Masya Allah, doakan saya juga. Ada sisi-sisi sanjungan. Karena terkadang ibadah-ibadah yang nampak itu Pak, memang ada sisi nilai kebaikan yang dinilai orang lain, dan itu ada andil nafsu di dalamnya. Ingat, makanya kita belajar untuk mengendalikan nafsu kita. Sebenarnya yang kita lakukan ini dorongan nafsu atau bukan? Mau berangkat haji, walimah haji, secara hukum jais saja, boleh-boleh saja kita undang orang lain, minta doakan kita pengen sedekah, itu secara hukum boleh. Nah, terkadang masalah hati seseorang, makanya kalau ditanya boleh tidak walimah safar haji, safar umroh, secara hukum jais, boleh. Cuman urusan jais, apakah hukum boleh itu lantas mutlak harus kita lakukan? Tidak. Laisa kullu mubah mutah. Itu yang sering saya Yusri selalu sampaikan. Bukan perkara yang mubah itu tidak mesti harus selalu kita lakukan. Ini boleh, saya harus lakukan. Ini boleh, saya harus lakukan. Tidak. Sesuatu yang boleh nggak mesti harus kita lakukan. Boleh walimah haji. Kalau kita merasa dengan saya mengundang orang nanti akan ada sisi unsur dalam hati saya, bukan takut diomongin riak ya, karena kita takut diomongin riak lalu kita dapat, itu sebenarnya sudah riak Pak. Kita takut buat begini, takut dibilang orang kita riak, itu kita sudah memendam rasa riak. Paham ya? Ngapa tidak walimah? Kaki takut dikira riak, itu sudah riak. Engkau tidak bikin acara, kau sudah terjebak dalam riak. Apa riak kata Qadhiyat? Riak itu meninggalkan amal karena makhluk. Sedangkan melakukan amal karena makhluk syirik. Masya Allah Pak. Ulangi lagi. Meninggalkan amal takut riak, itulah riak. Dan meninggalkan melakukan amal karena makhluk, itu syirik. Kita sholat supaya ditengok orang, syirik kan, menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan. Apa maksud menyekutukan? Ada yang lain selain Tuhan yang berhak kita harapkan pandangannya. Sekutu tidak namanya tuh. Apa maksud sekutu? Ada bandingan Tuhan. Ingat makna sekutu itu apa? Ada bandingan. Tuhan zat yang maha perkasa, yang butuh kita dapat perhatian. Ternyata ada bandingannya, namanya si fulan, yang kita juga butuh pandangan dia. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, sedikit pun makom Allah tidak dilirik, makom makhluk dilirik. Ini bukan syirik lagi Pak, namanya bukan sebanding lagi. Ini makom makhluk ini lebih tinggi dari makhluk Tuhan, dari makom Tuhan. Makanya beramal karena makhluk syirik,
meninggalkan amal karena makhluk riya. Saya tidak mau walimah safar nanti terkesan riya. Itu sendiri sudah riya. Kalau tidak mau melakukan walimah safar, niatnya bukan karena takut riya, karena saya pengen jaga hati. Amalan yang terlalu banyak dilihat orang lain memang akan berpotensi menjadikan niat baiknya hilang, niat ikhlasnya rusak. Saya jaga hati, saya tidak usah walimah, diam-diam saja berangkat, pulang sudah diam-diam. Boleh kalau begitu Pak. Tapi kalau niatnya takut dikira riya, itulah riya. Itu sudah masuk ke dalam ranah riya. Karena itu kembali lagi Pak, ibadah seperti haji, seperti umroh itu ada sisi kenikmatan nafsu pengen dilihat orang. Makanya kalau mau ibadah begitu, dah berangkat, tidak usah posting, lagi di bandara. Profilnya apa? Di belakang Ka'bah. Profilnya itu di belakang Ka'bah. Alhamdulillah bisa sujud depan Ka'bah. Orang itu kalau sudah sedang nikmat bersama Allah, tenggelam, tidak ingat siapa-siapa. Tidak ingat siapa. Sudah bersama Allah. Walaupun tidak lantas kita katakan ada orang yang bikin status depan Ka'bah artinya dia, tidak juga Pak. Jangan lantas kita nilai, orang ini mau berangkat posting terus dari mulai ini. Kita tidak bisa menilai masuk ke dalam hati seseorang. Orang ini dia tidak bisa. Gara-gara perlakuan, karena riya itu kan amalan hati. Kita tidak bisa menilai amalan hati dari luar. Bisa jadi yang memposting itu adalah orang ma'rifat, yang dia ingin menunjukkan itu supaya memotivasi, kita tidak tahu. Cuma itu kan nilai untuk diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Ingat ini. Jadi ada satu kalam yang bagus nih Pak. Ingat-ingat ya. Menilai diri kita dengan syariat, menilai orang lain dengan hakikat. Nah, menilai diri dengan syariat, menilai orang lain dengan apa maksudnya? Kita nengok orang lain seolah-olah kayak riya. Syariatnya kan begitu, menunjukkan amal berarti pengen ditengok. Mau haji dia walimah, acara pesta haji supaya ngundang kawan tetangga semuanya diundang, saya mau haji. Kesannya kayak riya, kayak pengen ditengok. Tapi kita jangan nengok dari sisi syariat, kita nengok dari sisi hakikat. Dia ingin mensyiarkan kebaikan, itu hakikat. Dia ingin supaya orang lain mendoakan baik untuknya. Nah kita yang ketika ingin melakukan sesuatu, misalnya mau posting tentang diri kita yang sedang melakukan ibadah, kaji dari sisi syariat. Gimana syariatnya saya? Bagaimana nilai syariat saya? Jangan sebaliknya, menilai orang lain dengan syariat akan selalu menyalahkan orang. Dan menilai diri kita hakikat, selalu mengatakan diri kita dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Bahkan hal buruk pun bisa jadi tampak baik kalau kita nilainya hakikat. Kita sudah tahu jelas-jelas maksiat, jadi kita ngomong, kan hakikatnya belum tahu. Coba tahu nanti Tuhan masukkan saya ke surga. Hakikat. Tidak bisa kita menilai diri kita dengan hakikat. Nilai selalu dengan syariat. Tahu syariat hakikat? Ya, syariat itu hukum luar, hakikat itu hukum batin. Siapa tadi yang nanya tadi? Oh Bapak ini. Sampai lupa Pak. Maaf. Ya, jadi urusan masalah ketika kita mau walimah atau tidak walimah, tengok hati kita Pak. Lihat hati kita. Ya, bagaimana hati kita? Ternyata saya kalau ngundang orang, terus undangannya orang lain tahu saya mau umroh, hati saya agak tergeser sedikit. Gak usah lagi. Tahu agak tergeser maksudnya Pak? Agak ada rasa sisi seneng gitu loh kalau orang lain tahu dia mau umroh. Ada rasa seneng nih orang lain tahu kalau dia mau melaksanakan ibadah-ibadah. Tundalah dulu. Lebih utama saya jaga hati ketimbang saya harus masuk ke dalam hati yang itu berpotensi merusak dalam tatanan ikhlas dalam hati. Ya. Itu semua orang tahu tentang dirinya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi tak terkait dengan ibadah kurban. Kita kalau di masjid saya tuh kan kemarin sempat kita ada
kulitnya sering menjadi dilema. Setiap tahun berubah terus untuk pengalihan kulit nih. Akhirnya kemarin, kalau selama ini di masjid kami untuk kulit itu kita jual, kemudian uangnya digunakan untuk konsumsi untuk si panitia pengacara untuk pembelian kurban. Tapi sebelum itu kita udah melakukan akad dulu sama peserta kurban, bahwa kita mengambil kulit untuk sedekahkan atau diamanahkan untuk konsumsi panitia kurban. Tapi kita bikin akad dulu sebelum itu. Sementara kemudian ada yang pihak lain mengatakan bahwa kulit itu setelah dijual harus disedekahkan ke fakir miskin. Itu yang jadi dilema sampai sekarang. Gimana secara fikih? Terima kasih. Nah sekarang begini, kurban itu yang pertama kurban apa dulu? Ya? Kalau kurban wajib, kurban nazar atau kurban wajib bagi orang yang berkurban, sedikit pun orang yang berkurban tidak boleh makan dagingnya, sedikit pun. Kalau kurban sunnah itu ya kita tidak punya kewajiban nazar atau tidak kewajiban apapun ya. Tiba-tiba beli kambing lalu itu kita korbankan, beli masuk ke dalam masjid, ini Pak Ketua saya satu bagian dari sapi, itu kurban sunnah. Maka boleh bagi yang berkurban untuk memakan dagingnya. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan membagi 3, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat. Paham ya? Ini sunnahnya begitu. Nah sekarang yang dilakukan oleh orang-orang mencari yang afdal, semuanya disedekahkan ke masjid. Ya boleh, cuman anjurannya tetap minimal sedikit makan. Yang kurban itu minimal sedikit makan. Kalau kurbannya sunnah ya. Nah dalam kasus begitu harus benar-benar kita akadkan dengan orang yang berkurban. Karena daging kurban atau kepala kurban atau kulit kurban itu tidak boleh menjadi upah atas jasa. Nah yang tukang potong, inilah upahnya nih, tidak usah kasih amplop lagi, kasih kepala. Kalau itu sebagai akad, sebagai upah, itu hukumnya haram. Tidak boleh kita jadikan itu sebagai upah. Ya kalau mau upah ya bayar aja sendiri. Kalau mau ngasih ya bukan sebagai akad, sebagai upah. Nah kalau seandainya daging kurban sudah didapatkan, setelah kita dapatkan, kita jual. Yang jual siapa? Yang nerima sah-sah saja. Seandainya kata orang yang kurban itu begini, saya datang, ini saya niatkan untuk berkurban. Nanti sebagian kasih saya, sisanya saya kasih ke 1 orang, boleh saja. Ini sisa setengah daging saya ambil, setengahnya untuk bapak. Maka bapak terserah mau ngapain, nak bapak jual, habis itu nak bapak dapat duit bapak untuk ini, itu hak. Yang tidak boleh itu daging itu kita belum sempat dibagikan kepada yang menerima, lalu itu sudah dijadikan uang sebagai upah. Itu hukumnya sama kayak menjadikan daging sebagai upah atas kurban, itu yang tidak boleh. Misalnya bapak ketua di masjid itu, semuanya diserahkan ke bapak dan bapak semua yang dapat daging, kan selebihnya bapak jual. Habis bapak jual itu kan jadi harta yang sah. Harta yang sah untuk apa? Saya mau kasih ke panitia inilah yang capek nih, sah-sah saja. Kalau akadnya begitu, paham ya? Tapi kalau akadnya terbalik, daging itulah nanti setengah dagingnya itulah untuk upah panitia. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau yang nerima sudah sah jadi hak milik, dijual, itu duitnya basing lah untuk apa? Yang penting hak yang berkurban telah selesai, dagingnya telah dibagikan. Karena sebenarnya Pak, kurban itu yang nilai itu ketika nyembelih itu Pak, dagingnya sedekahnya, setiap bulunya itu ada nilai pahala, setiap tetes darah itu Pak ya. Jadi kalau akadnya tadi ini punya apa, ada kulit, lalu setelah kulit bagi ke seseorang tanpa ada ketentuan kamu jual nanti duitnya enggak, pokoknya terserah dia lah. Atau misalnya bapak sebagai penerima kulit itu semuanya untuk bapak,
bukan sebagai upah, Bapak sebagai penerima. Terima, karena dalam berkurban tidak disyaratkan harus semuanya fakir miskin, ingat itu. Karena bukan zakat tuh. Korban itu boleh kita yang makan dewek yang berkorban boleh, tetangga kaya kita kasih boleh, kita sebagai ketua masjid dapat kurban, daging kurban sah-sah saja. Terus kita punya kebijakan, ini punya hak saya jual bela, dapat 500, saya kasih ke panitia, sah-sah saja. Tinggal di akadnya gimana. Bisa dipahami Pak kira-kira? Yang penting jangan daging itu secara langsung dijadikan sebagai upah atas jasa, itu yang nggak boleh. Tapi kalau setelah dijual dari orang yang menerima, lalu dia dapat duit untuk apa saja, itu hak dia. Walaupun kesannya saya ngasih ini untuk orang ini yang sudah capek nih, silahkan. Kan tinggal bagaimana akadnya, bagaimana kesepakatannya. Bisa dipahami ya kira-kira semuanya ya. Sama kayak misalnya ada orang yang ketika berkurban ke masjid ya, ada 3 sapi 1 kambing. Nah 1 kambing ini dimasak untuk orang-orang di situ makan, secara hukumnya sah. Kalau ada yang ngomong, loh itu untuk upah, siapa bilang itu upah? Oh itu daging kurban habis itu dimasak, dimakan bareng, kan memang tujuan kurban kan begitu dah. Dan itu terjadi di tempat kita Talang-Sari. Sampai ada orang berkurban tuh sampai tidak ikhlas katanya. Ada kambingnya itu kok jadi upah dimakan panitia, tidak itu. Loh memang panitia bukan manusia, bukan muslim. Semuanya muslim itu loh yang bisa dikasih daging kurban. Jadi ini untuk siapa daging? Ditanya dulu ke orang yang kurban. Oh ini kambing. Ya untuk dibagi-bagilah. Ya sudah niatkan, nanti ambil kasih sedikit. Kebijakan panitia, kalau itu kurbannya sunnah, bagikan sebagian daging kepada yang berkurban. Ini kebijakan panitia. Ini kalau di masjid kita kasih, biar dia dapat pahala. Memang dianjurkan suruh makan dagingnya itu, yang berkurban itu kalau kurban sunnah. Selebihnya kan itu hak. Dia sudah memberikan amanah kepada pengurus masjid untuk apa? Memberikan daging. Nah pengurus masjid membagikan daging untuk siapa? Untuk yang ada di situ, bukan sebagai panitia, tapi sebagai apa? Sebagai muslim yang berhak menerima dan bisa menerima hewan kurban. Kebijakanlah kita masak bareng, kita makan bareng, sah. Yang tidak boleh itu akad awal. Ini ada kambing, mau tidak? Aku tidak mau. Mau kalau dimasakin kambing, baru aku mau. Ini baru upah nih. Kata orang-orang yang panitia tadi, saya tidak mau kecuali kalau kambingnya dimasak, minimal jasa kami lah dicapai. Masa iya tidak makan ya? Nah ini baru tidak boleh. Tapi kalau kebijakan itu diberikan oleh orang yang berkurban secara mutlak kepada pengurus, dan pengurus punya kebijakan untuk apa? Untuk dimasak dan dimakan bareng-bareng, bukan sebagai panitia atau upah, tapi sebagai memang mereka ini layak untuk bisa dapat daging, maka itu sah. Kira-kira bisa dipahami kira-kira ya. Memang sebagai upah memang tidak boleh memang. Kalau sebagai upah, daging atau kepala atau apa sebagai upah. Nah kita sering terjadi yang motong dapat kepalanya, terkesan seperti apa? Seperti upahnya. Tapi kalau seandainya memberi saja, itu tidak juga upah namanya. Ya memang orang ini juga layak dapat daging kurban kok. Dia motong sama orang yang diamanahi tadi, sama pengurus masjid, Pak ini tolong bawa pulang, ya sah saja kan dapat bagian. Karena tidak ada akad ini upah bapak ya. Paham kira-kira Pak? Ini dapat kaki, ini kita potongkan kaki, bentar Pak, ini bawa pulang Pak, sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Karena Ustaznya sudah juga menutup dengan kalimat wallahu a'lam bishawab, dan para jemaah juga sudah banyak menutup buku dan menyenang tas. Nah ini pertanda ya. Ini pertanda kalau kita akhiri majelis malam ini, karena juga sudah lewat jam 12, pukul jam 12. Nah, jadi saya selaku moderator pada malam hari ini, saya mohon maaf dengan kerendahan hati apabila ada kata-kata yang salah, bercandaan saya yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah tetap jaga istiqomah kita untuk datang 2 minggu lagi ke majelis di pondok di pondok kita bersama At-Taqwa, dan hati-hati di jalan. Saya selaku moderator
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa ya, ditutup doa. Kemudian mungkin ada nanti kata Ustaz tadi ada pengumuman ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل